Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan prototipe aplikasi SafeSpace, yaitu aplikasi kesehatan mental berbasis mobile yang dikembangkan menggunakan metode design thinking. SafeSpace hadir sebagai solusi untuk membantu remaja, mahasiswa, dan pekerja muda dalam menjaga kesehatan mental mereka. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mengenali kondisi emosional, memperoleh edukasi kesehatan mental, mendapatkan dukungan sosial, hingga berkonsultasi dengan tenaga profesional dalam satu platform yang terintegrasi. Alur proses bisnis SafeSpace dimulai ketika pengguna membuka aplikasi. Pada tahap ini, pengguna akan melihat halaman awal atau splash screen yang kemudian diarahkan menuju ke public home screen. Berbeda dengan beberapa aplikasi lainnya yang mengharuskan login terlebih dahulu, SafeSpace ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengeksplorasi fitur-fitur utama terlebih dahulu sebelum membuat akun. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat memahami manfaat aplikasi dan merasa nyaman sebelum menggunakan layanan secara penuh. Lalu di sini ketika pengguna ingin menggunakan layanan yang bersifat personal seperti pencatatan mood, journaling, insight, ataupun konsultasi profesional baik dengan menggunakan psikolog ataupun psikiater ataupun dengan menggunakan AI, pengguna di sini perlu melakukan registrasi dan login. Nah, pada proses ini sistem akan membuat akun pengguna sehingga seluruh data aktivitas, kondisi emosional, serta riwayat penggunaan dapat tersimpan secara aman dan bahkan terintegrasi secara aman. Nah, di sini setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, pengguna dapat mulai melakukan pemantauan kondisi mentalnya. Pertama, pengguna dapat menggunakan mood tracker untuk mencatat suasana hati yang sedang dirasakan setiap hari. Nah, data mood ini nantinya akan membantu pengguna memahami pola emosional yang mereka alami. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan sleep tracker untuk mencatat kualitas dan durasi tidur. Nah, tidur ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan mental, sehingga data ini menjadi bagian yang penting dalam proses pemantauan kondisi pengguna. Melalui kedua fitur ini, SafeSpace mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar analisis dan rekomendasi bagi pengguna. Setelah mengetahui kondisi emosionalnya, pengguna dapat melakukan langkah preventif melalui fitur activity. Pada fitur ini tersedia berbagai aktivitas yang dirancang untuk membantu pengguna menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Beberapa aktivitas yang tersedia antara lain yoga, breathing, exercise, jogging, cycling, serta to-do list. Proses bisnis pada tahap ini adalah memberikan sarana self-care atau perawatan diri secara mandiri. Dengan melakukan aktivitas positif secara rutin, pengguna diharapkan dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Selain aktivitas fisik, SafeSpace juga menyediakan fitur journaling sebagai media ekspresi emosi. Fitur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu gratitude jar untuk menulis rasa syukur, worry box untuk menuangkan kekhawatiran, memory box untuk menyimpan kenangan positif, dan hope untuk menuliskan harapan atau afirmasi diri. Melalui fitur ini, pengguna dapat menyalurkan pikiran dan perasaannya secara aman dan private, sehingga dapat membantu proses refleksi diri dan pengelolaan emosi. Community merupakan ruang berbagi secara anonim yang memungkinkan pengguna saling memberikan dukungan emosional tanpa takut mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar. Sedangkan SafeEdu menyediakan artikel dan materi edukasi terkait kesehatan mental yang dapat membantu pengguna memahami kondisi yang mereka alami serta cara mengatasinya. Pada tahap ini, aplikasi berperan sebagai media edukasi dan dukungan sosial yang dapat diakses kapan saja. Apabila pengguna membutuhkan bantuan yang lebih serius, maka pengguna dapat menggunakan fitur Save Log di bagian Self Log.
Untuk alur bisnis pada fitur ini dimulai dari pemilihan tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah itu, pengguna dapat melakukan booking jadwal konsultasi, di mana konsultasi dapat dilakukan melalui chat, voice call, maupun video call sesuai dengan preferensi pengguna. Setelah sesi konsultasi berakhir, maka sistem akan menampilkan ringkasan layanan, rekomendasi profesional, serta proses pembayaran digital. Fitur ini menjadi salah satu value utama pada aplikasi SafeSpace karena dapat menghubungkan pengguna dengan layanan kesehatan mental secara profesional dengan lebih mudah dan fleksibel. Ada juga fitur Consult with Sigma. Ini adalah chatbot AI yang bisa bantu konsultasi terkait kesehatan mental yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Data yang telah dikumpulkan dari mood tracker dan sleep tracker kemudian diolah pada fitur Insight. Sistem akan menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik sehingga pengguna dapat melihat perkembangan kondisi emosional dan pola tidur mereka dari waktu ke waktu. Dengan adanya Insight ini, pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mental mereka. Dalam kondisi tertentu, pengguna mungkin membutuhkan bantuan secara cepat dan segera. Oleh karena itu, SafeSpace menyediakan fitur emergency yang berisi Halt Emergency, Police Help, Low Support, dan SOS Kontak. Fitur ini memungkinkan pengguna menghubungi layanan bantuan secara langsung ataupun mengirim pesan otomatis ketika berada dalam kondisi darurat. Secara keseluruhan, alur proses bisnis SafeSpace dimulai dari pemantauan kondisi mental pengguna melalui mood tracker dan sleep tracker, dilanjutkan dengan aktivitas self-care, journaling, education, serta dukungan komunitas. Ketika diperlukan, pengguna dapat mengakses konsultasi profesional hingga bantuan darurat. Dengan pendekatan tersebut, SafeSpace diharapkan dapat menjadi platform kesehatan mental yang membantu pengguna menjaga kesejahteraan mental secara preventif, kuratif, dan berkelanjutan.